supaya lebih paham mengenai materi pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah analisa data parametrik satu sampel. Nah, kita coba apa sebenarnya parametrik dan non parametrik ini. Nah, kita lihat teorinya dahulu. Memilih statistik yang tepat. Apa tujuan pengujian? Menggambarkan, menguji perbedaan, korelasi. Bila untuk menguji perbedaan, ada beberapa kelompok sampel yang akan diuji. 1, 2, atau N sampel. Bila untuk uji perbedaan, apakah kelompok berasal dari satu populasi yang sama atau kelompok populasi yang saling independen. Dan selanjutnya, apa skala pengukurannya? Nominal atau ordinal, skala atau rasio. Parametrik. Statistik parametrik indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Syarat penerapan statistik parametrik. Distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal. Sampel diperoleh secara random atau mewakili populasi. Skala pengukuran harus kontinu dalam bentuk rasio atau interval, atau skala nominal yang sudah diubah menjadi proporsi. Contohnya uji Z, uji T, uji korelasi Pearson, dan uji ANOVA. Untuk statistik non-parametrik digunakan untuk mengabaikan segala asumsi yang melanda metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Digunakan apabila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. Nah, ini nanti kita akan ajarkan lagi. Pertama, kita lihat data. Lihat distribusi populasinya. Kalau diketahui, baru masuk dicek apakah normal atau tidak. Jadi data itu kalau distribusi populasinya tidak diketahui, masuk ke non parametrik. Kalau diketahui, masuk ke parametrik. Baru dicek lagi populasinya normal atau tidak. Kalau tidak normal, masuk ke non parametrik. Kalau normal, masuk pengambilan sampel secara random. Apabila tidak dapat ditarik secara random, masuk non parametrik. Jika masuk bisa diambil, maka diuji variannya. Varian yang mana kelompok yang sama, mana yang tidak. Jika tidak sama, masuk ke non parametrik. Jika iya, lanjutkan ke skala pengukuran. Apakah interval atau rasio? Jika rasio atau interval tidak terpenuhi, maka masuk ke non parametrik. Jika skalanya sudah terukur, masuklah dia ke parametrik. Jadi secara umum bisa kita katakan bahwa statistik non parametrik ialah segala sesuatu yang tidak terpenuhi untuk dilakukan uji statistik parametrik dimasukkan ke non parametrik. Nah, selanjutnya itu saja dulu kita lihat
kita masuk ke pelajaran yang tadi. Nah, di sini kita akan belajar non parametrik satu sampel. Nah, non parametrik saya coba besarkan. Di sini non parametrik satu sampel terdiri dari uji binomial, uji run. Ini terpotong, saya tarik kemari. Uji run itu lari, tetapi itu bukan lari, itu nama penemu ujinya. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji Chi kuadrat atau chi-square satu sampel. Sekarang kita lihat uji binomial. Jadi ini dulu kita udah pernah belajar sebelum MIT, ada namanya distribusi binomial, yaitu menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki dua buah kategori yang berbentuk skala nominal berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Nah, selanjutnya uji chi-square. Metode ini bermanfaat jika data yang tersedia hanya berupa frekuensi, misalnya banyaknya subjek dalam kategori, apakah mendukung, acuh tak acuh, atau menentang pernyataan tertentu. Hipotesis yang diujikan bahwa jawaban itu berbeda dalam hal frekuensinya. Uji selanjutnya, uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Uji ini merupakan uji kecocokan atau goodness of fit, yaitu menguji tingkat kesesuaian antara sebaran nilai sampel yang diamati dengan sebaran tertentu. Yang terakhir, uji deret atau run satu sampel untuk menguji keacakan. Nah, kegiatan praktikum. Mahasiswa memasukkan data, mengolah data menggunakan uji non-parametrik satu sampel, serta membuat interpretasi dari luaran yang diperoleh. Kedua, mengawali pengolahan data statistik non-parametrik menggunakan SPSS dengan langkah Click Analyze Non-Parametric Test. Sekarang kita lihat uji binomial. Contoh teladan 21. Seorang pengusaha restoran ingin melakukan penelitian mengenai selera masakan tradisional yang disukai mahasiswa. Hasil penelitian terhadap 30 responden di restoran tradisional memberikan data sebagai berikut. 22 orang menyukai masakan Jawa. 8 orang menyukai masakan Padang. Ujilah dugaan bahwa jumlah mahasiswa yang menyukai masakan Jawa berbeda dengan masakan Padang. Gunakan taraf signifikansi atau taraf nyata sebesar 5%. Kita jawab. Pertama, tentunya buat hipotesis permasalahan di atas. H0, jumlah atau frekuensi yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah sama atau tidak berbeda. H1, jumlah mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Langkah-langkah. Pertama, masukkan data dengan nama masakan.
ya. Oke. Nah, kita coba. Sekarang kita coba masukkan tadi ada tadi 30 orang pengunjung restoran tradisional. Apakah mereka menyukai masakan Padang atau masakan Jawa? Diadakan penelitian, terdapat 30 orang menyukai masakan Jawa. Coba kita lihat, atau saya yang salah nanti. Nah, ya, Jawa 8 menyukai Padang. Nah, kita lihat, inilah dia. Pertama saya besarkan. Nah, klik variabel view, kita kasih nama tadi variabelnya. Pertama, masakan. Baru dia tidak usah pakai desimal. Nah, sekarang kita kasih value. Nah, ini value-nya sebenarnya tergantung, terserah. Kita masukkan dulu 0. 0 ini kita bikinlah masakan Padang. Baru 1 masakan Jawa. Oke, kita oke kan. Nah, sudah kita buat nama variabelnya. Kita masuk ke tadi ini variabel view, kita masuk ke data view. Kita diminta memasukkan ada 8 orang masakan Padang, 30 orang masakan Jawa. Jadi caranya kita masukin dulu aja semua. Satu kita bikin dulu Jawa semua dulu. Jawa semua sampai 30 karena kita tidak dikasih tahu yang mana datanya, kita hanya bikin acak saja dulu. Kita keluar dulu dari sini jendelanya sampai 30. Dah, kita disuruh membuat 8 masakan Padang. Masakan Padang nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi. Nah, 8. Kita tidak dikasih tahu yang mana yang memilih masakan Padang. Pokoknya dia mengasih tahu total, tapi kita coba sesuai dari petunjuk. Nah, sudah. Ujikan dengan uji binomial, non parametrik, legasi dialog, binomial. Nah, ini kita lihat, kalian harus tergantung dari jenis SPSS yang kalian punya. Saya memakai SPSS 15, SPSS jadul. Nah, jadi ini dia. Nah, kalau SPSS jadul ada langsung dia binomial, kita klik. Nah, kita keluar, pindahkan semua variabel masakan yang disukai ke kotak variabel tes. Kita pindahkan, ini dia. Oke, baru tandai pilihan get from data pada define dikotomi, klik OK. Nah, ini dia.
klik OK. Kita lihat lagi apa petunjuknya. Nah, inilah hasilnya ya. Kita lihat hasil ini sama tidak dengan hasil kita punya. Nah, sama. Kalau saya besarkan dia hampir sama, memang sama, bukan hampir lagi. Nah, ini 22, 8, 30, 0,73, 0,27 ya, betul. Nah, bagaimana menerjemahkannya atau menginterpretasikan? Uji binomial memaparkan bahwa kategori masakan tradisional ada dua, yaitu masakan Jawa dan masakan Padang. Jumlah masing-masing adalah 22 dan 8. Nilai proporsi uji atau tes prop sama dengan 0,5. Proporsi pengamatan untuk kategori masakan Jawa sama dengan 0,73 dan kategori masakan Padang sama dengan 0,27. Hasil nilai peluang eksak binomial dua arah exact sign significant total atau p-value adalah 0,016 lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah menolak H0. Kesimpulannya, jumlah atau frekuensi masyarakat yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Ya, jelas sekali ya, 20 dengan 8. Itu satu dari contoh. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Uji C kuadrat. Satu sampel. Sebuah mall yang baru saja dibuka memberi hadiah kepada pembeli dengan 3 pilihan, yaitu t-shirt, anting-anting, dan mug. Jika dari 500 total hadiah yang dipilih pembeli, ternyata yang memilih t-shirt adalah sebanyak 183 orang, anting-anting sebanyak 142 orang, dan mug sebanyak 175 orang. Apakah terdapat perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah? Berikut datanya. Ada datanya. Kita lanjutkan. Pertama, kita buat hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 tidak terdapat perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah. H1
terdapat perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah. Langkah-langkah: masukkan data, klik variabel view, hadiah, dan jumlah. Hadiah nominal terdiri dari t-shirt 1, anting-anting 2, mug 3. Jumlah dengan skala rasio. Nah, kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, kita lihat ini, kita bikin hadiah. Baru satu lagi, jumlah. Ini kita kecilkan, tidak usah ada desimal. Layar saya besarkan, kasih penamaan value nilainya. Kalau dia nomor 1 itu adalah t-shirt. Oke, ini laptopnya agak sedikit ngaco, tidak bisa ditekan. 2, anting. 3 adalah mug. Oke, kita okekan, masuk ke data view. Hadiah 1, 2, 3. Jumlah tadi, jumlahnya kita lihat t-shirt 183, 142, 175. 183, 142, 175. Inilah datanya. Kita lihat petunjuk berikutnya adalah pilih data, masukkan ke Weekcast. Pilih data Weekcast, jumlah mewakili frekuensi. Weekcast, pilih Weekcast by. Nah, ini kan tadi kita lihat, masukkan tadi data sudah masuk. Kita besarkan, analyze. Ini udah salah pencet. Kita ulang, analyze non-parametric test. Ini non-parametric test. Nah, ini dia binomial chi-square. Nah, ini dia chi-square. Kita buka. Nah, tes variabel list ada dia di sini. Nah, kita kecilkan layar, kita buka lagi. Selanjutnya pilih data Weekcast mewakili untuk variabel hadiah. Kita lihat. Ini tes variabel, tentunya hadiah dengan jumlah. Kita masukkan dua-duanya. Tadi katanya Weekcases, pada kotak Weekcases by.
by pada kotak wake cases. Tidak ada wake cases. Coba kita lihat opsi. Ini pasti materi yang diberikan ini adalah untuk SPSS yang tinggi. Jadi kalau dia SPSS rendah 15, dia tidak perlu dipilih-pilih seperti ini. Get from yang kita pilih adalah yang ini. Masukkan variabel list, pilih get from data, all categories are equal, lalu oke. Nah, ini dia udah saya besarkan supaya kelihatan. Udah get from data, all categories equal. Dah, kita oke kan? Atau ada lagi yang dibutuhkan, disuruh? Nah, tidak ada, ternyata kita mengokekan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, t-shirt ini tadi karena ada masalah dengan huruf S. Nah, 0 muk 1. Nah, kita lihat luarannya expected, luaran dia t-shirt anting muk expected N 166. Coba kita lihat. Waduh, kenapa dia munculnya satu semua di sini? Oke, kita ulang. Kita buka lagi data view. Kita buka variabel view. Tadi dia hadiah skala nominal rasio. Coba ini ya, kita coba ganti hadiah nominal skala nominal. Kalau ini hadiah skala rasio. Berarti karena tidak ada pilihan rasio di SPSS 15, ini juga kita coba kosongkan. Nah, kita lihat setelah itu pilih data wake cases. Data selanjutnya dari keterangan pilih data wake cases, jadi memberikan bobot mewakili. Oke, kita lihat, kita buka. Nah, data wake cases. Ini saya besarkan supaya kalian lihat. Ini jadi ada di sini data. Ini kita klik data, itu transform data. Kita klik, baru kita lihat paling bawah ada wake cases. Dikasih bobot ya. Nah, coba selanjutnya apa katanya tadi? Jumlah mewakili frekuensi untuk hadiah.
pilih weak cases by, masukkan variabel jumlah. Pada frekuensi variabel pilih oke. Oke, kita buka lagi. Nah, weak cases by jumlah. Oke, baru kita lihat. Oke, nah kita oke kan. Oke, nah selanjutnya dia bilang analyze non-parametric chi-square. Analyze non-parametric chi-square. Baru get from data all categories are equal. Oke, kita oke kan. Nah, baru muncul frekuensinya. Jadi kita lihat di sini, ini karena tadi kita lupa memberi bobot kepada hadiah ini berapa jumlahnya. Jadi pengamatan untuk t-shirt 183, anting-anting 142, muk 175, nilai yang diharapkan 166,7, 166,7, 166,7. Residunya untuk t-shirt 16,3, untuk anting-anting negatif 24,7, untuk muk 8,3. Nah, uji chi-square hadiah DF2, signifikansinya hadiah itu 0,059, jumlah juga 0,059. Oke, kita coba tadi, kita kembali. Nah, ya betul, ini kita lihat sama. Interpretasi atau cara membacanya. Pada bagian frekuensi memuat informasi nilai pengamatan atau observe, nilai harapan dan sisaan untuk masing-masing hadiah yang dipilih konsumen. Nah, jadi nilai yang ini yang diamati, ini nilai yang diharapkan, ini nilai sisa atau residu. Pada bagian tes statistik kita diinformasikan nilai chi-square adalah 5,668. Kita buka SPSS kita. Ya, sama. Derajat kebebasan atau DF, degree of freedom, adalah 2. P-value atau signifikansinya 0,059. Ini dia. Berarti P-value lebih besar dari alpha. Maka kita menerima H0. Artinya tidak terdapat perbedaan kesukaan pembeli terhadap tiga pilihan hadiah. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian 2-nya. Terima kasih.